Sekarang mari kita bicara tentang Vigeland Garling, anak-anaknya dan istrinya. Shanks, seperti Shamrock, dia dinamai oleh ibunya bukan oleh Roger. Shanks dan Shamrock terinspirasi oleh Skull dan Hachi. Shanks mengejar fajar dunia dan kembalinya Dewa Matahari. Shamrock mengikuti cita-cita Garlic, bulan, dan menggantikannya sebagai pemimpin ksatria suci. Halaman itu menunjukkan lembah dewa benar-benar terbagi menjadi dua bagian, dan perpecahan itu membawa langsung ke panel di bawah dengan si kembar Vigeland, Shanks, dan Shamrock, yang takdirnya juga terpecah. Lembah dewa adalah tanah dewa. Banyak orang menyebutkan bahwa Bonnie saat masih bayi sangat mirip dengan Shanks dan Shamrock. Mungkinkah Vigeland Garling atau Shamrock adalah ayah kandung Bonnie? Alur waktu ini mungkin adalah hal yang paling kacau di One Piece, tetapi gue yakin Oda melakukan ini karena suatu alasan. Bonnie sebagai Vigeland mungkin memainkan peran besar di masa depan. Ada banyak persamaan antara Ksatria Suci, Chipinain, dan Christopher Columbus. Tampaknya Garling tinggal di lembah dewa dan mendapatkan kepercayaan mereka seperti yang dilakukan Chipinain di Water Seven. Oda selalu menggunakan hal-hal kehidupan nyata sebagai inspirasinya. Sama seperti banyak penjajah di dunia, karakter One Piece mendapatkan kepercayaan dari penduduk dan belajar dari mereka. Segera mereka kembali ke raja mereka untuk memberitahu tentang tanah baru ini, dan kemudian mereka mendapatkan sumber daya dan menyingkirkan mereka yang tinggal di sana. Christopher Columbus melakukan hal yang sama. Ia seringkali mendapatkan kepercayaan dari penduduk asli melalui hadiah perdagangan atau janji persahabatan, dan kemudian menggunakan kepercayaan itu untuk mengklaim tanah mereka untuk Spanyol. Ketika Columbus tiba di Karibia tahun 1492, orang-orang di Taino awalnya menyambutnya dengan hangat. Ia memberi mereka pernak-pernik kecil, manik-manik, kaca, dan lonceng, serta menjanjikan perdamaian. Orang-orang di Taino memandangnya sebagai sekutu atau mitra dagang potensial. Namun Columbus atas perintah dari mahkota Spanyol dengan cepat menyatakan pulau-pulau yang ia temukan sebagai milik Spanyol. Terlepas dari orang-orang yang sudah tinggal di sana, ia bahkan meminta dokumen hukum mahkota Spanyol dibacakan kepada penduduk asli dalam bahasa Spanyol atau Latin, menuntut kepatuhan pada Spanyol dan Gereja Katolik meskipun mereka tidak dapat memahaminya. Setelah mendapatkan kepercayaan dan menetap, Columbus mengklaim tanah atas nama Spanyol memperbudak penduduk asli, memaksa mereka bekerja di pertambangan dan perkebunan, serta menggunakan kekerasan dan intimidasi ketika penduduk asli menolak. Setelah Elbaf, kita tahu bahwa para ksatria suci menjalankan misi dan kelompok seperti yang dilakukan Chipinain. Di God Valley, Garling berpura-pura menjadi seseorang yang dikenalnya bukan untuk mempelajari segala hal tentang mereka dan tanah itu. Sepertinya dia juga membuat seorang wanita jatuh cinta padanya. Kita tahu bahwa Chipinain mengincar cetak biru, Pluton kuno. Jadi apa yang dicari para ksatria suci? 40 tahun lalu, Garling menemukan sumber daya yang berharga bagi pemerintah dunia. Saya yakin ada dua pilihan untuk apa yang mungkin disukai Imo. Pilihan pertama adalah Kairosaki, mineral yang mengandung zat khusus. Lembah dewa mungkin kaya akan mineral ini. Pilihan kedua adalah bahwa hal menarik yang disukai Imo yang ditemukan Garling di lembah dewa mungkin berhubungan dengan ras bersayap yang telah bermigrasi dari bulan. Ras bersayap datang ke planet biru untuk mencari sumber daya alam. Keturunan mereka menyembah tanah sebagai tanah suci. Ini kemungkinan besar terkait dengan kisah orang-orang Lunaria dan asal-usul kamar bunga. Garling mungkin telah menemukan sisa-sisa peradaban ini. Pilihan ketiga dan termudah adalah jika lembah dewa adalah Uranus itu sendiri. Kemungkinan besar selama lembah dewa, Ibu Shanks memasukkan anaknya ke dalam peti harta karun, dan begitulah cara Roger menemukan Shanks dan membesarkannya. Namun, di mana mereka menemukan Buggy? Ada banyak teori yang mengatakan bahwa Rox adalah ayah Buggy, yang mana itu sangat masuk akal. Bahkan bajak laut Rox tahu bahwa Blackbeard adalah putra Rox. Bagaimana jika Rox memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang Buggy kecuali Roger? Dan dengan cara yang sama, ketika Roger meminta Garp untuk menjaga Ace, Rox meminta Roger untuk menjaga putra keduanya yaitu Buggy.